Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tugas dari sistem informasi akuntansi. Makalah yang kami susun yaitu tentang perancangan penggajian pegawai. Kelompok kami yaitu terdiri dari saya sendiri, Resnita Septiana, Wan Risna Baban, dan Sandra Ramawati. Kata pengantar, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah tentang perancangan sistem penggajian pegawai. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, dosen sistem informasi akuntansi, dan rekan-rekan kami yang lainnya. Pendahuluan. Dalam perkembangan teknologi sekarang ini itu membutuhkan adanya sistem komputerisasi dan informasi. Dengan itu kami mengangkat sebuah makalah tentang penggajian pegawai pada sebuah perusahaan, yaitu perusahaan Puskesmas Taman Sari, di mana pegawainya terdiri dari pegawai PNS dan non PNS atau honorer. Yang kami angkat yaitu tentang penggajian pegawai bagi pegawai yang honorer, karena untuk yang PNS-nya itu sistem penggajiannya sudah menggunakan secara otomatisasi, dan sedangkan penggajian pada pegawai honorernya masih menggunakan manual yaitu Excel, sehingga untuk perhitungannya masih kurang akurat. Analisa sistem berjalan. Dalam analisis sistem berjalan ini, perhitungan gajinya itu masih secara manual, yang sudah terkomputerisasi, namun belum menggunakan sistem. Maka dari itu kami ingin mengangkat sebuah permasalahan dari perusahaan tersebut. Untuk penggajiannya yaitu berdasarkan absensi karyawan yang dihitung setiap bulannya di bagian keuangan yang bertanggung jawab atas penggajian pegawai Puskesmas Taman Sari. Nah, ini juga ada struktur organisasi di perusahaan tersebut. Nah, berikut ini adalah sistem proses bisnis berjalannya. Yang awalnya kepegawaian yaitu membuat rekap absen pegawai setiap bulannya. Kemudian rekap absen pegawai tersebut diserahkan ke bagian keuangan. Setelah bagian keuangan menerima rekap absen, lalu bagian keuangan membuat rekap gaji pegawai. Yang hasil dari rekap gaji tersebut diserahkan kepada Kasubag Tata-Usahaan untuk mengevaluasi dari rekap gaji tersebut. Apabila tidak sesuai, maka akan dikembalikan kembali kepada bagian keuangan untuk dilakukan perbaikan atau revisi. Namun apabila rekap gaji tersebut sudah sesuai, maka Kasubag Tata Usaha akan menyerahkan kepada kepala puskesmas untuk disetujui. Yang kemudian maka kepala puskesmas tersebut akan mengeluarkan surat perintah pembayaran gaji pegawai honorer untuk diserahkan ke bagian keuangan. Bagian keuangan akan menerima surat dari kepala puskesmas tersebut dan akan melakukan pembayaran gajinya melalui transfer atau melalui m-banking. Setelah m-banking selesai, maka si bagian keuangan itu akan mentransfernya itu ke pegawainya masing-masing melalui transfer. Nah, ini adalah UML-nya, Unified Modeling Language Activity Diagram, di mana dari awalnya startnya yaitu membuat rekap absensi terlebih dahulu, absensi karyawan, ini bagian kepegawaian yang kemudian akan mengeluarkan namanya rekap absensinya, dan rekap absensi tersebut diserahkan kepada bagian keuangan
bagian keuangan setelah diterima akan membuatkan rekap gaji karyawan. Nah, dari rekap gaji tersebut akan diserahkan kepada ketatausahaan, ke Kasubag Tata Usaha yang akan verifikasi terlebih dahulu. Jika emang sudah sesuai, maka dikembalikan lagi ke bagian bila itu ada revisi atau kesalahan, maka akan dikembalikan ke bagian ke keuangan. Namun apabila itu sudah sesuai rekap gajinya, surat yang tadi itu rekap gajinya akan diserahkan kepada kepala puskesmas untuk dikeluarkan surat pembayaran penggajian gitu. Surat perintah pembayaran gaji. Nah, surat perintahnya akan diserahkan juga ke bagian keuangan, dan bagian keuangan yang akan memberikan gaji kepada karyawannya. Ini adalah spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi sistem berjalan tersebut merupakan rangkaian dari bentuk dokumen masukan dan spesifikasi bentuk dokumen keluaran yang semuanya teratur dan dipakai pada sistem berjalan. Spesifikasi bentuk masukannya yaitu adanya rekap data pegawai honorer untuk fungsinya yaitu untuk mengetahui data pegawai honorer. Sumber yang didapat yaitu dari kepegawaian dan tujuannya kepada kepala instansi. Media yang digunakan yaitu kertas dengan jumlahnya 1 lembar. Frekuensinya kita gunakan setiap dibutuhkan ke bagian keuangan dan bentuk lampirannya adalah A1. Terus dokumen yang kedua yaitu nama dokumennya bukti transaksi pembayaran gaji pegawai honorer. Fungsinya sebagai bukti transaksi pembayaran gaji pegawai honor. Sumbernya yaitu dari bank, tujuannya yaitu bagian keuangan. Medianya yang kita gunakan adalah kertas, jumlahnya 1 lembar. Frekuensinya yaitu setiap pembayaran gaji pegawai. Nah, ini adalah spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Nah, spesifikasi bentuk dokumen keluaran tersebut adalah dokumen yang berisi data-data pada suatu sistem yang dihasilkan dari akhir proses sistem berjalan. Adapun spesifikasi bentuk dokumen keluaran proses penggajian puskesnya adalah sebagai berikut, seperti nama dokumennya yaitu absensi pegawai honor. Fungsinya untuk sebagai rekap absen ya pegawai honor, dan sumbernya adalah kepegawaian. Tujuannya kepada bagian keuangan. Media yang kita gunakan adalah kertas dengan jumlahnya 1 lembar. Frekuensinya setiap bulan. Bentuknya lampirannya adalah B1. Terus yang kedua yaitu nama dokumennya bukti perhitungan gaji pegawai honor. Fungsinya sebagai rekap gaji pegawai. Sumbernya bagian keuangan, tujuannya kepada kepala instansi. Media yang kita gunakan yaitu kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap 1 bulan. Terus dokumen berikutnya yaitu adalah slip gaji pegawai. Fungsinya sebagai bukti gaji pegawai, sumbernya bagian keuangan, tujuannya diberikan kepada pegawai honorer tersebut. Media yang kita gunakan kertas dengan jumlah 1 lembar dan frekuensinya adalah setiap 1 bulan. Permasalahan pokoknya, sistem yang baik adalah sistem yang komponen-komponennya saling berhubungan, yang menciptakan keselarasan satu kesatuan untuk mencapai tujuan sistem. Nah, bentuk sistem yang baik dan akan sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan harapan perusahaan tersebut. Berdasarkan informasi perusahaan pokok yang terjadi di Puskesmas Taman Sari adalah proses sistem penggajian masih dilakukan secara manual. Proses penggajiannya pada Puskesmas ini ada beberapa permasalahan ditemukan yang mengakibatkan tidak efisiensinya proses penggajian pegawai. Proses pengolahan data gaji pegawainya masih dilakukan secara manual, yaitu masih menggunakan format Excel, dan tidak adanya sistem penggajian jadi sehingga apabila terjadi kesalahan pembetulan menggunakan cara masih manual gitu, karena masih menggunakan format Excel. Nah, pemecahan masalahnya dari permasalahan tersebut
Maka kita cari pemecahan masalahnya, yaitu kami melakukan analisa ya, terus mengajukan perancangan sistem usulan untuk proses penggajian, mulai dari input data pegawai, input data jabatan, input absen pegawai, input data gaji pegawai, sampai dengan proses transaksi gaji pegawai dan menghasilkan laporan gaji. Proses tersebut dilakukan dalam satu sistem yang mendukung sistem penggajian pegawai dengan rancangan sistem usulan yang dibuat. Kami sebagai penulis menciptakan proses sistem yang berjalan yang kita harapkan yaitu dapat efisien dan efektif, serta dapat menyimpan data secara lebih baik. Nah, pemecahan masalahnya yaitu kebutuhan sebuah software. Tahapan analisisnya berdasarkan proses penggajian sistem berjalan pada Puskesmas Taman Sari. Maka tahapan berikutnya tahapannya ada sebagai berikut. Kita membuat dulu yaitu adalah adanya halaman admin. Kemudian kita membuat admin login, terus admin mengelola data pegawai. Mengelola data pegawai itu berisi tentang nomor induk pegawai, tanggal lahirnya, jenis kelamin, alamat gitu. Terus kemudian adanya admin juga mengelola data pendidikan, status, jabatan, absensi, data laporan, sampai dapat menghasilkan yaitu mengelola jurnal. Ini adalah gambaran diagram use case pada halaman admin, di mana di sini ada admin dan use case data pegawainya seperti tadi meliputi data pegawai, data pendidikan, data absensi, data jabatan, terus akan adanya laporan dan sampai jurnal. Deskripsi use case halaman login. Use case naratif halaman admin yaitu tujuannya adalah untuk admin dapat melihat data yang ada dalam sistem halaman admin. Deskripsinya yaitu sistem ini digunakan menggunakan aktor untuk masuk ke dalam admin yang di dalamnya ada data pengguna user, data pegawai, dan data laporan gaji. Skenario utama aktornya yaitu kemudian kondisi awal, dan adminnya yaitu adalah aktor membuka aplikasi admin. Terus aksi daripada aktor tersebut, yang pertama yaitu aktor memilih data pegawai. Nah, si adminnya yaitu sistem ini akan menampilkan informasi data pegawai meliputi data pegawai yang seperti jenis kelamin, alamat, ID pegawai gitu. Kemudian yang kedua, aktor akan memilih data pendidikan, di mana sistem ini menampilkan informasi data data pegawai tentang meliputi data pendidikannya. Terus yang ketiga, aktor memilih data status. Yang sistem ini digunakan untuk penginputan status pegawai. Kemudian yang keempat yaitu aktor memilih data jabatan. Sistem ini berisikan menampilkan tentang data pegawai yang meliputi tentang data jabatan pegawai yang akan kaitannya nanti dengan perhitungan gaji pegawai. Terus yang kelima, aktor akan memilih data laporan. Sistem ini menampilkan tentang informasi pegawai yang meliputi data laporannya. Terus yang keenam, aktor memilih jurnal. Jurnal itu isinya tentang nanti hasil dari laporan bulanannya. Ini adalah diagram activity pada halaman login. Awalnya kita akan membuka login, kemudian kita akan menginput username si pengguna user tersebut gitu, dan passwordnya. Terus sistem akan memverifikasi dari si user tersebut, dari user si login. Jika password dan usernya itu sesuai, maka akan melanjutkan ke halaman admin berikutnya. Namun kalau misalkan si user dan passwordnya tidak sesuai, maka akan kembali lagi untuk penginputan user dan passwordnya. Setelah masuk ke halaman admin, di situ isinya berisi tentang penginput data pegawai, terus pendidikan pegawai, status pegawai, jabatan pegawai, absensi pegawai, dan laporan.
dimana di situ bisa kita input, kita edit, dan kita hapus. Terus setelah kita input data, misalkan dari data pegawai, maka sistem akan dapat menampilkan data. Setelah menampilkan data, maka tampilan data yang dibutuhkan akan selesai. Itu untuk halaman login admin. Kemudian ini adalah IRD-nya, Entity Relationship Diagram, di mana ada absensi pegawai yang atributnya meliputi ada ID pegawai, ada kode absensi, terus tanggal absensi, jam masuk dan jam keluar. Dari setelah absensi, maka pegawai akan melakukan yang dilakukan pegawai, yaitu di mana pegawainya berisi tentang ID pegawai, nama pegawai, jenis kelaminnya, alamat, kode pendidikan, kode jabatan. Di mana setiap pegawai akan mempunyai jabatan dan pendidikan. Di mana pendidikannya yaitu atributnya adalah si kode pendidikan dan nama pendidikan, dan pada jabatan itu berisikan tentang kode jabatan, nama jabatan, terus ada gaji pokok, tunjangan, itu terdapat pada jabatannya. Dari situ maka akan didapatkan gaji, terus laporan, dan bisa dihasilkan jurnal. Di dalam ERD ini yang kita gunakan adalah foreign key-nya adalah si ID pegawai. Ini sekilas tentang LRS-nya, Logical Record Structure, yang dimana setiap tabelnya itu harus saling berkaitan. Dari si tabel pegawai ada ID pegawainya sebagai foreign key-nya, sebagai primary key dari pegawai, yang itu saling berkaitan dengan absensi. Karena di absensi juga harus ada ID pegawai. Terus ada tabel gaji, tabel jabatan, tabel pendidikan, tabel laporan, dan yang terakhir adalah dari si jurnal. Nah, spesifikasi file data pegawai dengan nama database-nya adalah DP pegawai, nama filenya pegawai, tipe filenya adalah transaksi, akses filenya yaitu random, terus panjang rekodnya 85 karakter, dan fetcat-nya adalah ID pegawai. Di mana spesifikasi file data pegawai tersebut yaitu kita gunakan elemen datanya yaitu identitas pegawai dengan akronimnya yaitu ID pegawai, dengan tipenya kita integer, panjang karakternya yaitu 13, ini sebagai primary key. Terus untuk elemen datanya nama pegawai kita pakai akronimnya NM pegawai dengan tipe varchar, panjangnya 20, dan elemen data yaitu jenis kelamin dengan akronimnya JNS kelamin dengan tipenya varchar dan panjangnya 10. Kemudian ada alamat dengan akronimnya sama, alamat juga tipenya varchar dengan panjangnya 30. Terus selanjutnya ada kode pendidikan dengan akronimnya KD pendidikan dengan tipe varchar dan panjangnya 10, dan selanjutnya ada kode jabatan dengan dengan akronim KD jabatan dan tipenya varchar dengan panjangnya 10, dan ini adalah sebagai foreign key karena yang kita tujukan yaitu adalah gajinya, di mana gaji tersebut menggunakan foreign key-nya kode jabatan. Ini adalah spesifikasi file pada data pegawai. Nah, kami sudah mencoba untuk membuat suatu sistemnya ya, aplikasinya dengan user interface-nya yaitu seperti ini, dimana setiap akan masuk itu kita harus memasukkan emailnya dan passwordnya, yang jika loginnya itu salah maka si user harus mengulang kembali email dan password pada halaman login. Nah, kesimpulan dari tinjauan kami yaitu adalah
Dari pembahasan yang sudah saya presentasikan mengenai sistem penggajian pada Puskesmas Taman Sari, dapat dilihat bagaimana fungsi dan peranan komputer ini itulah sangatlah penting dan dapat dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Oleh karena itu, kami mengambil kesimpulan bahwa sistem penggajian di Puskesmas Taman Sari masih banyak kekurangannya, terutama tentang pencatatan data pegawai yang digunakan masih menggunakan cara manual. Terus pencatatan secara manual banyak mengandung resiko bila ada data pegawai yang hilang, maka banyak pihak yang akan dirugikan, yaitu pihak perusahaan tersebut dan si individunya dari si pegawainya. Kemudian tentang pembayaran gajinya juga masih menggunakan manual yang itu juga masih beresiko ya atas kesalahan perhitungan gaji gitu. Oleh sebab itu kami mengajukan tentang pemanfaatan teknologi yang makin berkembang, teknologi komputer yang dengan sistem penggajian yang sudah kami rancang tadi. Sistem penggajian pegawai ini sudah terkomputerisasi, dimulai dari input data pegawai, input jabatan, input data absensi, terus input data gajinya, terus transaksi perhitungan, sampai dapat mencetak dari si slip gajinya, terus laporannya itu dapat dilakukan dan nanti mungkin bisa dimodifikasi dengan sesuai kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, saran dari kami sebagai penulis dari uraian-uraian yang sudah saya presentasikan tersebut, yaitu kami mencoba memberikan saran agar dapat digunakan oleh Puskesmas Taman Sari khususnya dan bisa bermanfaat juga untuk yang lainnya. Gitu. Saran-saran kami yaitu Puskesmas Taman Sari sebaiknya menggunakan sistem dalam perhitungan gaji pegawainya supaya perhitungannya lebih akurat untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang ada. Perlu adanya dilakukan proses backup data setiap 1 bulan sekali untuk mengurangi resiko data itu hilang. Terus adanya pelatihan kepada setiap pegawai supaya dapat dengan lancar mengoperasikan sistem penggajian yang kami usulkan tersebut. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Semoga presentasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.